Selamat siang Bu, selamat siang teman-teman. Saya Antoni Sadu, NIM 1802020040, Prodi Manajemen semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang Total Quality Management, yaitu dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Saya kaitkan dengan perusahaan PT PLN atau Persero Wilayah Malang, di mana manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas yang perlu dan memiliki peranan yang penting dalam sebuah organisasi. Fokus utamanya adalah orang-orang atau karyawan. Tanpa mereka tidak akan ada kebutuhan akan pengelolaan sumber daya lainnya. Karena aktivitas sumber daya manusia ini melibatkan orang-orang atau sebagai karyawan. Oke, materinya. Persaingan dalam era globalisasi sangat tajam. Sebagai produsen harus bisa memberikan produk atau jasa yang terbaik bagi konsumen. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan kualitas yang terbaik, yaitu dengan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberi informasi tentang penggunaan, perbaikan, pemeliharaan, serta menjamin kualitas barang atau jasa. Yang berikut alasan mengapa pengawasan kualitas itu sangat penting bagi perusahaan. Yang pertama itu menjaga nama baik perusahaan. Dan yang kedua, untuk menekan dan mengurangi volume kesalahan dan perbaikan. Yang ketiga, untuk menjaga atau menaikkan kualitas sesuai standar. Yang keempat, untuk mengurangi keluhan pelanggan. Yang kelima, menaati peraturan prosedur. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas, yaitu dibagi dalam 10 bagian. Yang pertama, fasilitas perusahaan, berhubungan dengan kondisi fisik perusahaan dan peralatan serta perlengkapan. Yang kedua, bahan baku. Yang ketiga, sumber daya manusia. Yang keempat, pasar atau tingkat persaingan. Yang kelima, tujuan organisasi. Yang keenam, testing produk. Yang ketujuh, desain produk. Yang kedelapan, proses produksi. Yang kesembilan, kualitas input. Dan yang kesepuluh, perawatan perlengkapan. Yang berikut definisi kualitas menurut Tejiptono 2008. Definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Juga sebagai kepuasan pelanggan sepenuhnya atau full customer step fasin. Kualitas produk adalah keadaan fisik, fungsi, dan sifat produk yang bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen. Yang berikut konsep kualitas secara universal, itu dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu kualitas meliputi usaha mewujudkan harapan konsumen. Yang kedua itu kualitas suatu produk akan mencakup produk itu sendiri. Yang ketiga, kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah, di mana sesuatu yang dianggap berkualitas pada saat itu akan dia anggap kurang berkualitas di masa yang akan datang. Yang berikut indikator variabel dalam kualitas barang. Itu dibagi dalam 3 bagian juga. Yang pertama itu kinerja.
Hal ini berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan. Yang kedua, ciri atau keistimewaan tambahan atau features, yaitu aspek kedua dari performansi yang berguna untuk menambah fungsi dasar atau lengkap yang berkaitan dengan pilihan produk. Contohnya itu desain produk yang menarik. Contoh desain produk yang menarik itu sebagai suatu seni, suatu karya seni. Itu contohnya desain produk yang menarik. Yang ketiga, keadaan atau reliability, yaitu hal yang berkaitan dengan kemungkinan suatu barang dapat berhasil menilaikan fungsi. Contohnya itu produk elektronik yang tidak mudah rusak. Contoh produk elektronik yang tidak mudah rusak itu yaitu seperti mobil, motor, itu tidak mudah dirusak. Baik, lanjut yang berikut. Prinsip manajemen kualitas itu dibagi menjadi 5 bagian juga. Yang pertama itu memegang kendali perusahaan jika mampu mengerjakan semua pekerjaan yang dibebankan dan sepenuhnya kekuasaan kita. Yang kedua, bekerja dengan baik dan membantu rancangan strategi. Yang ketiga, menyempurnakan kualitas. Yang keempat, membuat sistem untuk meneliti ulang untuk meyakinkan kesesuaian produk dengan kriteria yang diminta. Yang kelima, membuat sistem pengawasan. Yang berikut, strategi menjaga kualitas produk itu dia dibagi dalam 5 bagian. Yang pertama, menghasilkan kerja yang paling baik dan jujur. Yang kedua, meraih kepuasan masyarakat dengan menghasilkan produk yang penting dan pelayanan yang memuaskan. Yang ketiga, meraih kepuasan pelanggan dengan produk yang berkualitas dan harganya yang sesuai. Yang keempat, meraih kepuasan karyawan dengan meningkatkan kemampuan teknis, ekonomi, sosial, dan berperilaku. Yang kelima, meraih kepuasan para pemegang saham dengan menghasilkan keuntungan. Konsep kualitas untuk jasa itu dibagi juga dalam 5 bagiannya. Yang pertama, bukti langsung atau tangibles, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pegawai dan sarana komunikasi. Yang kedua, kehandalan atau reliability, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Yang ketiga, daya tanggap atau responsiveness, yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Yang keempat, jaminan atau asuransi, mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercayai yang dimiliki para staf, bebas bahaya atau risiko. Yang kelima, empati dengan cara memahami kebutuhan pelanggan. Baik teman-teman, itu saja materi yang saya jelaskan pada kesempatan ini. Terima kasih.